Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu strategi pembelajaran online dengan dosen pengampu Bapak Nanang Purwanto MPD. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Ainur Ike Tri Agustin dengan NIM 1262082010002. Yang kedua yaitu Rahmawati 1262082010005. Dan yang terakhir yaitu Dewi Sekar Ambarwati dengan NIM 1262082010006. Materi pembahasan mencakup yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri model pembelajaran online, yang kedua faktor penghambat bagi siswa terhadap pembelajaran online, yang ketiga strategi guru dalam proses pembelajaran online. Saya Ainur Ike Tri Agustin dengan nomor NIM 126208201002. Saya di sini akan menjelaskan materi subbab yakni pengertian dan ciri-ciri pembelajaran online. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online adalah suatu jenis konsep belajar yang dilakukan menggunakan teknologi elektronik, terutama komputer. Istilah lain daripada pembelajaran online sendiri disebut dengan pembelajaran elektronik, online learning, e-learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Salah satu pendapat para ahli, yaitu menurut Dapak dan juga Ritwan, pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi interaksi yang berarti. Subbab materi yang kedua yakni tentang ciri-ciri pembelajaran online. Ciri-ciri pembelajaran online sendiri ada 12. Yang pertama yakni program disusun disesuaikan dengan jenjang, jenis, dan sifat pendidikan. Yang kedua, dalam proses pembelajaran tidak ada pertemuan langsung secara tatap muka antara pengajar dan pembelajar. Yang ketiga, pembelajaran dan pengajar terpisah sepanjang proses pembelajaran. Yang keempat, adanya lembaga pendidikan yang mengatur pembelajar untuk belajar mandiri. Yang kelima, lembaga pendidikan merancang dan menyiapkan materi pembelajaran. Yang keenam, materi pembelajaran disampaikan melalui media pembelajaran seperti komputer dengan internetnya atau dengan program e-learning. Yang ketujuh, media pembelajaran tersebut akan terjadi komunikasi dua arah antara pembelajar dan pengajar. Yang kedelapan, tidak ada kelompok belajar yang bersifat tetap sepanjang masa belajarnya. Yang kesembilan, paradigma baru yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kesepuluh, pembelajar dituntut aktif, interaktif, dan partisipatif dalam proses belajar. Yang kesebelas, yakni sumber belajar adalah bahan-bahan yang dikembangkan secara sengaja sesuai kebutuhan dengan tetap berdasarkan kurikulum. Dan yang terakhir, yakni interaksi pembelajaran bisa dilaksanakan secara langsung jika ada suatu pertemuan. Adalah faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran online, yaitu antara lain keputusan menteri yang tiba-tiba mengubah dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online, menjadikan banyak sekolah tidak memiliki persiapan dan tidak siap dalam menghadapi pembelajaran online. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran yang dinilai menjenuhkan karena hanya terpaku dalam handphone, laptop, ataupun komputer tanpa adanya variasi kegiatan. Yang ketiga adalah masalah kuota yang terbatas. Yang keempat adalah masalah jaringan yang sulit didapatkan ataupun jaringan yang sulit didapatkan karena cuaca. Ditambah lagi, beberapa server pembelajaran down sehingga dapat menghambat pembelajaran online. Yang kelima ada perbedaan kemampuan masing-masing siswa dalam hal ekonomi, sehingga beberapa siswa tidak memiliki alat penting, alat pembelajaran berupa handphone, komputer, ataupun laptop, yang mana hal-hal tersebut merupakan hal penting dalam pembelajaran online. Nah, subbab selanjutnya yaitu strategi guru dalam proses pembelajaran online. Apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah konsep atau rencana yang dibuat
yang dibuat secara sistematis oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tenaga pendidik yang telah menguasai metode dan media yang tepat untuk proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran online. Yang pertama yaitu blended learning, yang kedua yaitu strategi pembelajaran kooperatif, yang ketiga yaitu personalized learning, dan yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis project atau project based learning. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.